Halo guys, bertemu lagi di channel Krayon ya, bersama gue Ogi. Sekarang episodenya kokologi ya. Terus judulnya di kedalaman gunung. Ya seperti episode sebelumnya ya, ada tips bermain kokologi. Ya gak usah terlalu banyak pikir ya, bawa fun aja. Pokoknya jujur pada diri sendiri ya, supaya jawabannya sesuai dengan diri teman-teman. Dan jangan dipakai untuk diagnosa psikologi atau keputusan besar dalam hidup. Tapi untuk fun-fun aja atau permainan reflektif ini boleh lah, boleh banget gitu ya. Jadi kalau simpelnya sih ya spontan aja jawab gitu ya. Nggak usah terlalu banyak mikir dan hasilnya nanti nggak usah terlalu banyak dipikirin gitu ya. Nah yang sekarang adalah ini ya tesnya di pedalaman gunung. Jadi asumsikan teman-teman ya, bayangkan teman-teman tuh sedang pergi ke sebuah gunung ya. Sebuah gunung ya, taruhlah kayak gini gunungnya. Nah tujuan teman-teman pergi ke situ tuh sebetulnya untuk mencari sebuah batu ya. Atau batu antik lah. Entah batu apa, nggak disebutkan di situ, tapi anggaplah teman-teman tuh mencari sebuah batu. Ya mungkin kayak gini ya, mungkin juga di bayangan teman-teman tuh lain. Ya whatever lah, tapi pokoknya tujuan ke situ adalah mencari sebuah batu. Nah, pertanyaan pertama ini ya, apa kesan pada gunung saat Anda berdiri di atasnya? Jadi saat teman-teman ada di atas itu tuh, ya di dalam gunungnya, dalam pencarian batu itu, kesan apa yang di kepala teman-teman tuh keluar gitu mengenai gunung tersebut? Ya apalah gitu, terserah gitu ya. Kokoh lah, gagah lah, atau apapun lah, whatever. Mau mengerikan juga boleh gitu ya. Pokoknya bebas. Nah pertanyaan kedua adalah ini ya, setelah kalian mencari gitu ya kesana kemari, terus batunya nggak kunjung ketemu ya, batu antiknya nggak kunjung ketemu, terus matahari mulai tenggelam atau menjelang maghrib. Nah kira-kira apa yang teman-teman lakukan ya saat matahari sudah turun begitu atau sudah menjelang malam? Monggo dijawab ya, misalnya gue tetap lanjut nyari, gue enggak, terserah lah. Nah terus pertanyaan ketiga ini, akhirnya batu antiknya itu ketemu. Nah teman-teman bisa mendeskripsikan ya jenis batunya apa, beratnya seberat apa gitu. Terus nilainya kira-kira berapa itu batu antik. Ya saya juga orang yang awam tentang batu ya. Gue paling tahu berlian ya atau diamond, mutiara, batu apung kali ya. Atau batu akik ya, apapun lah. Teman-teman bisa diimajinasikan batu yang mungkin teman-teman ketahui lah, gak apa-apa ya. Nah terus pertanyaan selanjutnya adalah ini, setelah sekian lama di gunung ya, terus batunya udah ketemu kan, nah saatnya kita turun gunung. Nah kata-kata apa yang akan diucapkan pada si gunung itu? Terus ceritanya gunungnya juga jawab gitu. Nah kira-kira akan menjawab apa? Nah itu tesnya. Nah terus lanjut ke penjelasannya ya. Ini sebetulnya berbicara tentang figur ayah. Jadi gunung itu diibaratkan simbol dari ayah gitu ya, atau bokap, babeh. Nah batu itu sebetulnya representasi dari potensi kekuatan diri yang harus ditemukan untuk menuju kemandirian. Kaitannya apa? Biasanya ada peran ayah gitu ya dalam menemukan potensi anak-anaknya sebetulnya, atau enggak sama sekali juga bisa gitu. Jadi tergantung kondisi keluarga juga sih. Nah tes ini sebetulnya mencoba menyingkap kesan kita ya pada figur ayah kita gitu loh. Jadi yang jawaban pertama, apa kesan terhadap gunung, itu sebetulnya kesan terhadap ayah. Jadi kalau teman-teman menjawab kesan si gunung kokoh gitu ya, tinggi, melindungi gitu, atau teduh, nah itu sebetulnya di bawah sadar kesan kita terhadap bokap kita tuh kayak gitu. Terus kaitannya dengan pencarian batu akik, kira-kira suportif nggak gitu ya? Support nggak? Tadi gue bilang kan tergantung keluarga juga. Nah kalau jawabannya ada yang berkaitan dengan pencarian batu, itu berarti tanda bahwa bokap kita tuh dukung pencarian bakat atau minat atau potensi terbesar dari yang kita punya. Gue jujur sih ya, jawaban gue tuh nggak terlalu ada kaitannya sama batu akik. Batu antik. Jadi misalnya kalau ada yang jawab, wah gunung ini bagus ya, indah, gagah, dan memudahkan atau mensupport gue gitu buat penemuan batu ini. Gunung ini pasti membuat batu itu ketemu gitu misalnya. Nah itu bisa jadi orang tua kalian, terutama ayah ya, itu mendukung pencarian potensi terbaik teman-teman.
Nah, yang kedua, pertanyaannya kan saat matahari tenggelam gitu, apa yang kita lakukan saat pencarian batunya belum juga ketemu? Nah, ini mencerminkan respon terhadap potensi diri yang belum ditemukan. Jadi teman-teman kalau yang ngejawab bodo amat malam gitu, bodo amat matahari tenggelam, gue terus mau mencari. Nah, itu biasanya orang-orang ya yang terus mencari potensi terbaiknya tanpa kenal waktu gitu. Jebret, cari terus sampai ketemu, pokoknya harus ketemu ya. Gigih lah. Dan biasanya model-model begini akan lebih cepat menemukan potensi terbaik mereka atau bakat ya, atau kemampuan yang dulunya lo nggak punya tapi kemudian terbangun. Nah, yang jawab pertama tuh ya kayak gitulah. Kalau yang jawab gue istirahat dulu, besok pagi dicari lagi gitu ya, nah itu memang ada fase jeda gitu. Jadi dia kayaknya gue bukan ini nih, coba yang lain lagi gitu. Terus ntar kayaknya gue yang ini nih, coba lagi cari. Jadi dia ada jeda pencarian gitu. Dan bisa jadi karena carinya bisa ke tempat lain gitu ya, bisa jadi teman-teman tuh coba mencari beragam alternatif potensi gitu. Kalau jawabannya seperti itu ya menurut kokologi. Dan kalau yang menjawab udah malam gue malas cari, susah dicarinya nih batu antiknya. Nah, itu biasanya yang menjawab di bawah sadarnya adalah orang-orang yang gak ketemu-ketemu gitu, atau malas mencari potensi kemampuan terbaiknya tuh apa. Jadi begitu udah senja gitu ya, udah nyerah ya udah. Dan biasanya sangat bisa jadi sampai umur berapapun teman-teman nggak bisa menemukan potensi terbaik atau kekuatan utama dari teman-teman tuh apa. Jadi kalau bisa ya janganlah guys. Enak tuh kalau punya hobi, punya passion ya, punya minat yang terus ditekuni dan akhirnya bisa jadi duit tuh enak banget. Nah, terus yang ketiga nilainya ya, jenis batu, nilai. Nah, ini menunjukkan penghargaan teman-teman terhadap potensi teman-teman sekalian gitu. Kalau jawabnya batunya berlian atau permata ya, itu ya secara bawah sadar potensi yang belum ditemukan itu dinilai penting, itu sangat penting. Ya kalau makin nggak berharga batunya, misalnya ada yang jawab batu apung lah, batu bata kali ya. Nah, itu teman-teman kurang baik dalam menilai potensi teman-teman. Menurut gue sih harusnya ada sih ya, dinilai yang sewajarnya atau yang bagus lah. Karena Tuhan nggak akan menciptakan kita tanpa satu kekuatan apapun gitu untuk modal di dalam hidup gitu ya. Nah, nilainya kalau terlalu besar, itu kata tes ini sih jangan songong lo, jangan sombong. Misalnya ini batu nilainya 2M gitu. Itu dianggap terlalu tinggi dalam menilai kemampuan diri. Ya, jadi jangan terlalu tinggi katanya dan jangan terlalu rendah gitu. Kalau terlalu rendah ya kita malah nggak menghargai sama sekali. Jadi kalau bisa pas lah di tengah-tengah, misalnya batu ya berlian boleh atau mutiara boleh, harganya misalnya 1 juta gitu ya. Nah, gitu-gitu tuh masih oke sih katanya berdasarkan tes ini. Ya, terus yang terakhir, setelah batunya ketemu, kita pulang, apa yang kita ucapkan pada gunung dan apa jawabannya kan. Nah, ini menunjukkan apa yang ingin Anda katakan pada ayah atas jasanya pada kehidupan Anda tapi belum juga terucap. Biasanya belum terucap sih. Jadi kalau gue misalnya jawab gunung makasih ya, lo udah berjasa banget dalam proses gua menemukan batu antik tersebut gitu. Nah, itu sebetulnya itu ucapan terima kasih pada figur ayah kita gitu, bahwa beliau sudah membantu kita dalam mencari potensi terbaik kita. Tapi kalau jawabannya paling cuman baik gunung, thank you ya gitu. Ya udah. Sebetulnya ya kayak gitu. Perjalanannya asik atau apalah, atau jawaban-jawaban yang di luar pikiran gua ya, yang di pikiran teman-teman ada. Ya kurang lebih gitu. Jadi itu sebetulnya kata-kata yang ingin kita ucapkan pada ayah kita, tapi belum terucap. Dalam konteks entah sudah membantu atau tidak, ya dalam pencarian potensi kemampuan kita yang sebenarnya. Gitu guys, kalau dari kokologi, entah relate atau enggak, ya saya kembalikan ke teman-teman masing-masing. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum. Bye.